Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-temanku semua yang sangat saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalankan puasa dengan lancar, tadarus Al-Quran dengan lancar. Alhamdulillah. Salawat ma'assalam kami haturkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di yaumul qiyamah mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Hadis riwayat Baihaqi, yang artinya ibadah umatku yang terutama yaitu membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu ibadah yang paling utama, tidak ada lainnya. Jadi mari kita senantiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan sampai 70 lipat ganda. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Hafidh Abu Amr As-Sunnah berkata, bacaan Al-Quran itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, akan tetapi tidak diberikan kepada malaikat. Malaikat tidak diberi untuk membaca Al-Quran, tidak beri kemuliaan untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi malaikat, kalau ada orang yang membaca Al-Quran di suatu tempat atau majelis, kita berjamaah membaca Al-Quran, malaikat pada turun, pada mendengarkan untuk memberi rahmat dan mendengarkan untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Teman-temanku semua, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca Al-Quran dengan mahir, lancar bacaannya, kelak di yaumul qiyamah akan bersama malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Para sahabat matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana yang masih terbata-bata, bacaannya belum lancar, masih panjang pendeknya masih belum pas. Kata Rasulullah, orang yang masih terbata-bata itu tetap dapat pahala, yaitu 2 pahala. Pahala yang pertama yaitu dia mau membaca Al-Quran, itu. Dan pahala yang kedua, dia sudah bersusah payah untuk membaca Al-Quran, karena dia kepayahan, dia mendapat dua pahala. Kalau gitu saya tidak usah belajar Al-Quran ya, terbata-bata aja sudah dapat pahala. Jangan, karena orang yang membaca Al-Quran dengan lancar nanti akan bersama malaikat di yaumul qiyamah. Teman-temanku semua yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara al-Qur'an fastadharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu jannah wa syafa'ahu fi asrati min ahli baitihi kulluhum qad wajaba lahunnar. Yang artinya, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, setelah dia membaca terus menghafalkannya,
maka iya, dan dia menghalalkan segala yang halal di dalamnya, yaitu di dalam Al-Quran. Nah, orang yang baca Al-Quran, menghafalkannya, terus menghalalkan segala yang halal di dalam Al-Quran, dan mengharamkan segala yang haram di dalamnya, yaitu di dalam Al-Quran, maka ia Al-Quran akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Masih ada lanjutannya lagi, yaitu barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, nah, dia bisa menjadikannya, itu memberikan 10 anggota keluarganya yang dia sudah semuanya itu sudah ditetapkan masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang menghafal Al-Quran, orang yang baca Al-Quran lalu menghafalkannya, itu dia masuk surga dan bisa menolong 10 anggota keluarganya yang sudah ditetapkan masuk neraka. Masya Allah, semoga kita semua tergolong orang-orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ada suatu riwayat, barang siapa yang membaca Al-Quran pada itu berdiri, barang siapa baca Al-Quran berdiri pada waktu sholat. Nah, pada waktu sholat itu dia membaca Al-Quran berdiri, nah, maka pahala baginya yaitu 100 kebaikan dalam satu hurufnya. Nah itu. Dan barang siapa membaca Al-Quran dengan duduk, pada waktu sholat, maka pahala baginya yaitu 50 kebaikan. Nah, kenapa kok duduk? Mungkin karena kakinya sakit, tidak bisa berdiri, sudah tua. Nah, itu pahalanya 50 kebaikan dalam satu hurufnya. Nah, dan barang siapa membaca Al-Quran di luar sholat, membaca Al-Quran biasa seperti tadarus setiap hari, nah, dia punya wudhu, dia baca Al-Quran, pahala baginya adalah 25 kebaikan. Dan barang siapa membaca Al-Quran tidak punya wudhu, makanya batal, tapi kita hafalan, nah itu pahala baginya 10 kebaikan. Nah, makanya teman-temanku semua, tidak ada alasan untuk tidak baca Al-Quran. Jangan baca Al-Quran kalau luang. Nah, misalnya dengan kata ya, nanti kalau sisa waktu saya baca Al-Quran. Tapi luangkan membaca Al-Quran setiap harinya. Nah, walaupun satu ruku kita istiqomahkan, insya Allah kelak di yaumul qiyamah kita mendapat syafaatnya Al-Quran. Teman-teman, terakhir saya punya pantun loh. Bulan Ramadan penuh berkah, mohon ampun bila saya banyak salah. Naik motor di jalan raya, sebentar lagi datang hari raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.